Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, anak-anakku semuanya, kelas 10 yang berbahagia. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran jarak jauh kita. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan lindungan dari Allah dari segala mara bahaya yang ada. Semoga kita semuanya juga mendapatkan nikmat dari Allah, baik nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan semuanya, dan mendapatkan rezeki dari Allah berupa ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran kita, yaitu tentang mengimani para malaikat Allah. Nah, sebagaimana kita ketahui, iman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman yang ada. Kita sebagai seorang Islam, sebagai orang yang beriman, harus dan wajib mengimani rukun iman yang ada. Salah satunya adalah iman kepada malaikat Allah. Mari bersama-sama kita belajar, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, memohon limpahan lindungan dari Allah, memohon mendapatkan nikmat ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah sejenak kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, marilah bersama-sama kita menyiapkan diri untuk memulai pembelajaran. Untuk materi kita nanti akan Bapak sampaikan melalui slide video pembelajaran. Itu bab 8 tentang mengimani para malaikat. Selamat mengikuti, selamat menyaksikan, selamat belajar bersama-sama. Baik, kita mulai pembelajaran materi mengimani para malaikat. Kita mulai dengan membahas kompetensi dasarnya dulu. Yang pertama, 1.4, meyakini keberadaan malaikat-malaikat Allah. 2.4, menunjukkan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab sebagai implementasi beriman kepada malaikat-malaikat Allah. 3.4, menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Pembahasan pertama, makna iman kepada malaikat. Malaikat berasal dari bahasa Arab yang merupakan jamak dari kata malaka atau malak yang berarti kekuatan. Malaikat diberikan kekuatan oleh Allah dan ditunjuk sebagai wakil atau pesuruh Allah untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Secara istilah dapat diartikan sebagai kekuatan-kekuatan yang patuh, tunduk, dan taat pada perintah serta ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya. Mereka tidak bisa terlihat oleh manusia dan mereka juga tidak makan, minum, dan tidur seperti manusia. Mengimani malaikat hukumnya adalah wajib seperti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat bersama-sama, iman kepada malaikat termasuk ke dalam salah satu rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah,
iman kepada kitab Allah, kepada Rasulullah, pada hari akhir, kemudian kepada qada dan qadarullah. Nah, kalau kita mengatakan iman berarti yakin seyakin-yakinnya dari hati, disampaikan oleh lesannya dan dibuktikan dengan perbuatan. Hati mengatakan iya, lisan mengatakan iya, perbuatannya juga menunjukkan bahwa dia benar-benar beriman. Inilah yang dinamakan iman. Kita lanjutkan dulu Quran surat An-Nisa ayat 136 yang menjelaskan tentang iman. Di sini disebutkan ada iman kepada Allah, malaikat dan seterusnya. Kita baca dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab الذي أنزل من قبل ومن يعفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang mempunyai arti adalah wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Di sini dijelaskan kita harus, salah satunya adalah beriman kepada malaikat. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Perlu kita ingat, malaikat adalah pesuruh Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan sesuatunya kepada manusia. Misalkan malaikat Jibril nanti adalah menyampaikan wahyu dari Allah, disampaikan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kembali kepada Nabi Muhammad SAW ataupun Rasul-Rasul sebelumnya. Ini sebagai perantara yang ditunjuk oleh Allah. Jadi kita harus mengimaninya, iman kepada malaikat Allah. Ini ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Ada Jibril, ada Mikail, ada Ridwan, ada Malik, ada Israel, ada Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir. Kita mulai dari malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian Mikail, tugasnya memberikan rezeki kepada makhluk. Rezeki yang dapat kita rasakan bersama-sama, baik dari udara, rezeki kesempatan, rezeki baik berupa benda, barang, ataupun uang dan sebagainya. Hujan pun juga termasuk dalam rezeki. Malaikat Raqib, tugasnya mencatat amal baik manusia selama hidup. Jadi selama kita berbuat baik, nanti akan dicatat oleh sekretaris kita yang ditugaskan oleh Allah, yaitu malaikat Raqib, untuk mencatat amal baik manusia selama hidup. Kemudian ada malaikat Atid, tugasnya mencatat amal buruk manusia semasa hidup. Ada Raqib, ada Atid, amal baik, amal buruk nantinya akan dicatat oleh para malaikat. Malaikat Israel, tugasnya untuk mencabut nyawa manusia. Ketika sudah pada waktunya, manusia akan dipanggil oleh Allah untuk menghadap kembali dari alam dunia menuju ke alam selanjutnya dengan cara mencabut nyawanya. Ya, ini yang ditugaskan untuk mencabut nyawa adalah malaikat Israel. Selanjutnya malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat dan kebangkitan. Lanjut,
setelah manusia meninggal, di dalam kubur akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Kemudian yang ditugaskan oleh Allah dalam artian ini untuk menanyai manusia dalam kubur di sini adalah malaikat mungkar dan nakir. Ini adalah malaikat tanya kubur. Kemudian malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Ini 10 malaikat yang wajib kita imani. Namun jumlah malaikat itu sangatlah banyak, tapi yang wajib kita imani ada 10. Ini perlu kita cermati, perlu kita pahami semuanya. Selanjutnya, Allah menciptakan malaikat dengan sifat-sifatnya. Yang pertama, taat, patuh, dan tunduk kepada perintah Allah. Malaikat selalu taat, patuh, dan tunduk, tidak pernah ingkar kepada Allah. Kemudian nomor 2, senantiasa bertasbih kepada Allah. Ketika memiliki kemampuan lebih dari makhluk Allah yang lain, misalkan bisa turun ke muka bumi, bisa dalam bentuk yang besar, bentuk kecil, bisa banyak sekali kemampuan-kemampuan lebih dari makhluk Allah yang lain. Tidak pernah menyombongkan diri, selalu berhati-hati dalam menjalankan perintah Allah, memintakan ampunan bagi orang-orang beriman, memiliki akal tetapi tidak memiliki nafsu, tidak berjenis kelamin. Ini sifat malaikat Allah. Perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Yang pertama, mengimani rukun iman. Pasti. Karena malaikat termasuk dalam salah satu rukun imannya. Nomor 2, taat, patuh, dan beribadah kepada Allah. 3, tidak menjadikan malaikat sebagai sekutu Allah, karena malaikat itu diberikan kemampuan lebih daripada makhluknya, terus kita menyekutukannya, itu tidak boleh. Kemudian senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. 5, bersikap rendah hati. 6, teliti dan berhati-hati dalam berbuat. 7, selalu mengingat kematian sewaktu-waktu datang. Mati itu tidak ada yang tahu. Misalkan kita sedang di perjalanan, nggak tahu-tahu ada kecelakaan, atau pas waktu pembelajaran seperti ini tahu-tahu bapak meninggal, ataupun ada anak yang meninggal dalam kelas, misalkan kalau kita tatap muka, atau sedang daring, sedang telepon, sedang apapun itu kita nggak tahu. Ada yang mati di kamar mandi, ada yang mati di jalan, ada yang mati di tempat tidur, dan seterusnya. Ini kita tidak tahu kapan waktunya datang, jadi harus selalu mengingat kematian tersebut. Menjauhkan diri dari maksiat dan kemusyrikan. Ini adalah hal yang wajib untuk kita jauhi, karena maksiat dan musyrik memiliki mudarat ataupun mara bahaya yang besar. Seperti itu, karena sudah ada aturan, ada perintah, ada larangan, ada anjuran, dan seterusnya. Itu pembahasan kita pada kali ini tentang iman pada malaikat secara singkat. Semoga menjadi paham untuk kita semuanya. Kiranya cukup dari Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.